بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله, kita lanjutkan kembali pembacaan dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, faslun fi istihbab tardidil ayati littadabbur. Pasal disukainya mengulang-ulangi sebuah ayat yang dibaca dalam rangka untuk mentadabburinya. Dalam rangka untuk mentadabburi, sehingga diulang-ulangi bacaan dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Pada pasal ini sebenarnya telah kita sebutkan sebahagian dari beberapa keadaan para ulama salaf, di mana di antara mereka ada yang mengulang-ulangi satu ayat. Mereka membacanya sampai mendekati waktu fajar, dalam keadaan mereka membaca satu ayat tersebut. Namun di sini akan disebutkan beberapa tambahan berkenaan tentang keadaan para ulama salaf dalam membaca dan mengulang-ulang firman Allah. Wa qad qaddamna fil fasli qablahu al-hath 'ala at-tadabbur. Dan kami telah menyebutkan pada pasal yang terdahulu anjuran untuk mentadabburi Al-Qur'an Al-Karim. Wa bayana mawqi'ihi, dan menjelaskan tentang kedudukan Al-Quranul Karim yang membasahi hati, yang menjelaskan tentang keadaannya, menjelaskan tentang pengaruh dari Al-Quranul Karim tersebut apabila jatuh ke dalam hati-hati kaum muslimin, wa ta'athuri salaf, dan pengaruh yang dirasakan oleh para ulama salaf dari membaca Al-Quranul Karim. Wa ruwina an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dan kami telah meriwayatkan dengan sanad dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qama an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi ayatin, bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri mengerjakan salat dalam keadaan beliau membaca sebuah ayat yuraddiduha, yang beliau mengulang-ulanginya hatta asbaha, sampai pagi hari. Wal ayah, dan ayat yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Apabila engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu ya Allah.
Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Berkata pentahqiq kitab ini, hadis ini adalah hadis yang sahih. Para ulama menjelaskan bahwa Nabi SAW membaca ayat ini dan beliau mengulang-ulanginya pada salatul lail, pada salat di malam hari. Ayat ini terus beliau ulang-ulangi. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduh. Jika engkau menyiksa mereka, sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Maka di dalam hadis ini memberikan faedah diperbolehkannya mengulang-ulangi sebuah ayat yang dibaca di dalam salat. Wa an Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu annahu karrara hadhihi al-ayata hatta asbah. Demikian pula dari Tamim ad-Dari radhiyallahu an bahwa beliau mengulang-ulangi ayat ini sampai subuh hari, yakni sampai mendekati waktu fajar. Yaitu firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Jathiyah ayat 21. Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menyamakan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Sama keadaan mereka, hidupnya dan matinya. Sungguh buruk apa yang telah menjadi persangkaan mereka itu. Maka ayat ini dibaca oleh Tamim ad-Dari dalam keadaan beliau mengulang-ulanginya sambil menangis. Dan ini telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala ini dikenal oleh para ulama sebagai ayat mabkatun lil 'abidin, ayat yang membuat menangis orang-orang yang ahli ibadah, yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abbad bin Hamzah qala dakhaltu ala Asma radhiyallahu anha wa hiya taqra. Dan dari Abbad bin Hamzah beliau mengatakan, aku memasuki tempatnya Asma radhiyallahu taala anha dalam keadaan beliau membaca firman Allah dalam surah At-Tur ayat 27. Famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada kita sekalian dan memelihara kita dari azab as-samum, dari siksaan as-samum. As-samum, sebagian para ulama menafsirkan as-samum salah satu dari nama-nama neraka. Di antara nama neraka, ya, sebab neraka itu pun bertingkat-tingkat. Ada yang disebut dengan neraka wail, ada yang disebut dengan neraka saqar, jahannam, ada juga yang disebut neraka samum. Ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud siksaan yang as-samum yaitu angin yang sangat panas sekali yang menyiksa mereka di dalam neraka. Wallahu a'lamu bissawab. Walhasil bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan tentang kenikmatan kepada kaum mukminin. Mereka mendapatkan kemuliaan dan anugerah dan mereka dipelihara dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Asma radhiyallahu taala anha tatkala beliau membaca firman ini, fawaqafat indaha, maka beliau berhenti pada ayat ini, faja'alat tu'iduha wa tad'u, maka beliau selalu mengulang-ulangi ayat ini dan sambil beliau berdoa, fatala alayya dzalika. Lalu kata Abbad bin Hamzah, karena saking lamanya Asma radhiyallahu taala anha mengulang-ulangi ayat ini, ya, terlalu lama, fadhahabtu ila suq, maka aku pun pergi ke pasar, ya, entah berapa jauh jarak dia berangkat ke pasar. Faqadaitu hajati, maka aku pun menunaikan hajatku, apa yang ingin aku beli, yang saya butuhkan saya beli. Tsumma raja'tu, kemudian saya kembali ke tempatnya Asma, wa hiya tu'iduha wa tad'u, ternyata Asma masih mengulang-ulangi ayat itu sambil dia berdoa,
Subhanallah. Berarti berapa kali beliau terus mengulang-ulangi sambil dia mentadabburi makna-makna firman Allah Subhanahu wa taala itu. Warwina hadhihi al-qissata an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan kami pun meriwayatkan kisah ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa raddada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, demikian pula Abdullah bin Mas'ud mengulang-ulangi firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Terus beliau ulang-ulangi, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, sambil beliau mengharap, berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmunya. Wa raddada Sa'id bin Jubair, dan diulang-ulangi oleh Sa'id bin Jubair pula, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah kalian akan suatu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus beliau ulang-ulangi ayat ini. Wa raddada aidan, dan beliau juga mengulang-ulangi firman-Nya dalam surah Ghafir ayat 70 sampai 71. Fasawfa ya'lamun, mereka akan mengetahui, idzil aghlalu fi a'naqihim, di saat belenggu-belenggu, borgol-borgol itu akan membelenggu leher-leher mereka. Maka terus beliau mengulang-ulangi. Wa raddada aidan, dan beliau juga pernah mengulang-ulangi firman-Nya, ma gharraka bi rabbikal karim, apakah yang menipumu terhadap Rabb-Mu yang maha mulia? Apa yang membuat engkau tertipu sehingga engkau lalai dari Rabb-Mu? Wa kana ad-Dhahhak idza tala qaulahu ta'ala, demikian pula ad-Dhahhak apabila beliau membaca firman Allah, lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal, bagi orang-orang kafir dari atas kepala mereka itu ada tingkatan-tingkatan api neraka, dan dari bawah mereka juga api itu bertingkat-tingkat. Ini mereka tidak akan bisa lolos dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, setiap kali mereka hendak keluar dikembalikan lagi ke dalam azab, terus disiksa lagi Allah Subhanahu wa taala. Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab, setiap kulitnya itu jadi matang karena siksaan yang demikian keras dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu matang akan diganti lagi Allah dengan kulit yang baru, diperbaharui lagi, terus lalu disiksa lagi, menjadi matang lagi, diperbaharui lagi, agar mereka merasakan demikian kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala itu. Yauma yakhshawhumul adzab min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dzuqu ma kuntum ta'malun. Pada hari di mana api neraka itu mengelilingi mereka, jadi mereka enggak bisa kemana-mana. Dari atas mereka api neraka, waliyadzubillah, dari bawah mereka api neraka, dan dikatakan kepadanya, rasakanlah apa yang telah kalian amalkan, disebabkan karena kekufuran. Maka Ad-Dhahhak ketika membaca ayat ini, yuraddiduha ila sahar, beliau mengulang-ulanginya sampai waktu sahur. Nah, maka sekali lagi ini akhwan, berkenaan tentang seorang yang mentadabbur firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bukanlah merupakan suatu hal yang disunnahkan kalau seorang terus-menerus melakukan hal itu. Setiap salat diulang. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Nah, ya. Tidak demikian. Rasulullah SAW tidak selalu melakukan. Di dalam hadis ini disebutkan beliau melakukan itu pada salatul lail, menunjukkan bahwa tidak sering beliau melakukan hal tersebut. Nah, namun kalau kemudian ada sesuatu yang menyebabkan dia mengulang-ulanginya, ya, karena ayat tersebut memberikan pengaruh kepada dia, tidak mengapa. Dikerjakan pada salatul sunnah, salat nafilah. Nah,
Karena riwayat-riwayat yang datang pada ulama salaf, mereka mengulang-ulangi ayat itu kebanyakannya pada salatul lail, pada salat nafilah. Sehingga yang demikian ya kawan, jangan dijadikan sebagai sunnah yang selalu demikian keadaannya, pada setiap salat wajib dibaca berulang-ulang. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Waktu salatul lail adalah waktu yang panjang, memungkinkan bagi mereka untuk mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula diberikan keringanan pada salat sunnah apa-apa yang tentunya tidak diberikan keringanan pada salat wajib. Sehingga kalau yang sampai kepada kita riwayat di mana Rasulullah SAW mengulang-ulangi ayat tersebut pada salat sunnah, maka kita berhenti pada apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Beliau mengamalkannya pada salat sunnah. Para ulama salaf juga mengamalkannya pada salat sunnah, pada salatul lail. Nah, sehingga ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada waktu malam, pada salatul lail, apabila kita mendapati atau membaca sebuah ayat yang akan memberikan pengaruh pada kita, apakah kita berharap atau rasa takut, maka boleh kita mengulang-ulanginya. Faslun, pasal yang berikutnya, fil bukai inda qiraatil Quran. Pasal yang berikutnya penjelasan tentang menangis ketika membaca Al-Quranul Karim. Qad taqaddama fil faslain al-mutaqaddimain bayanu ma yahmilu 'ala al-bukai fi halil qiraah. Telah terdahulu pada dua pasal sebelumnya penjelasan apa yang menyebabkan seorang menangis pada saat dia sedang membaca Al-Quranul Karim. Jadi bukan asal menangis. Wa huwa sifatul arifin, dan itu adalah sifatnya orang-orang yang arif. Orang-orang yang memiliki ma'rifah. Sebab seorang itu semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, maka dia semakin menambah rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyifatkan dalam banyak ayatnya dalam Al-Quran sifatnya kaum mukminin pada saat mereka membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, maka menambah keimanan mereka. Mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syi'aru ibadillahi salihin, dan menangis tatkala membaca Al-Quran adalah syiar hamba-hamba Allah yang salih. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka hamba-hamba Allah yang saleh itu, mereka tersungkur, mereka merendahkan diri mereka, mereka menundukkan wajah-wajah mereka dalam keadaan menangis, dan semakin menambah kekhusyuan mereka dalam beribadah. Maka ini sifatnya hamba-hamba Allah yang saleh. Pada saat mereka membaca Al-Quran, maka memberikan pengaruh pada diri mereka sehingga mereka menangis. Menangis tentunya yang membawa mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad waradat fihi ahadits wa atharu salaf katsirah. Dan telah datang hadis-hadis dan riwayat-riwayat dari para ulama salaf banyak sekali yang menjelaskan tentang hal ini. Famin dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara riwayat itu apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Iqra'ul Qur'ana wabku. Bacalah oleh kalian Al-Quran dan menangislah pada saat membacanya. Fa illam tabku fatabakau. Kalau kalian tidak mampu menangis, pura-puralah menangis. Paksa diri untuk menangis. Ya. Nah, hadis dhaif. Ya. Dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada seorang perawi yang majhul dalam riwayat ini, Abdurrahman bin Sa'id. Alhasil hadis ini lemah. Nah, ini banyak juga dijadikan dalil oleh sebagian mereka
Ya. Jadi dia enggak bisa nangis, pura-pura nangis. Nah. Allahul musta'an. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu annahu shalla bil jama'ati as-subha faqara'a surat Yusuf. Bahwa satu ketika Umar bin Al-Khattab salat berjamaah. Ya, beliau memimpin salat jamaah, yaitu salat subuh. Maka beliau pun membaca surah Yusuf. Fabaka, maka menangislah Umar bin Al-Khattab hatta salat dumu'uhu ala turquwatih. Sampai mengalir air matanya itu sampai ke turkuahnya, ya, sampai ke bahagian lehernya. Nah, dekat tulangnya. Nah, saking menangisnya, banyaknya air mata yang keluar. Di sini disebutkan dumumuhu, ya. Yang zahir ini keliru, ya. Yang benar dumu'uhu dengan ain. Sampai mengalir air matanya. Beliau menangis. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, annahu kana fi salatil isya. Dalam riwayat yang lain bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika membaca surah Yusuf itu dalam salatul isya, fayadullu ala takririhi minhu, menunjukkan bahwa beliau berkali-kali beliau membaca surah Yusuf ini, ya. Kadang pada salat subuh, kadang pada salatul isya, lalu beliau menangis tatkala membaca firman Allah Subhanahu wa taala itu. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, annahu baka, bahwa pernah beliau menangis hatta sami'u buka'ahu min wara'is sufuf, sampai-sampai orang yang ada di belakang shaf mendengarkan tangisannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah. Wa an Abi Raja qala, dan dari Abu Raja beliau mengatakan, ra'aitu Ibn Abbas wa tahta aynayhi mithla asy-syiraq al-bali min ad-dumu'. Kata Abu Raja, aku melihat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di bawah kedua matanya ada seperti asy-syiraq. Ya, asy-syiraq itu seperti ininya sendal ini. Syiraq itu sendal. Apa itu? Kita pasang kaki jepit, kalau sendal jepit itu talinya yang di atas itu. Apa itu namanya itu? Tali sendal. Nah, dua tali sendal. Ya. Kata Abu Raja, aku melihat Ibnu Abbas di bawah kedua matanya itu seperti dua tali sendal. Karena bekas air mata, ya, yang mengering. Subhanallah. Menunjukkan bahwa beliau senantiasa menangis. Wa Nabi Salih qala, dan dari Abu Salih mengatakan, qadima nasun min ahli al-Yaman ala Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa datang beberapa orang dari penduduk Yaman kepada Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, faja'alu yaqra'una al-Qur'ana wa yabkun. Lalu mereka membaca Al-Quranul Karim sambil mereka menangis. Faqala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu an, hakadha kunna. Maka berkatalah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu an, demikianlah kami dahulu. Jika membaca Al-Quran menyebabkan kami menangis. Wa an Hisham qala, dan dari Hisham beliau mengatakan, rubbama sami'tu buka'a Muhammad ibn Sirin fil laili wa huwa fis shalah. Mungkin saja atau terkadang aku mendengarkan tangisannya Muhammad bin Sirin di waktu malam dalam keadaan beliau salat. Dan di antara para ulama salaf, di antara mereka ada yang suka menyembunyikan amalan-amalan yang seperti ini. Mereka tidak ingin terang-terangan di hadapan manusia. Ya. Karena ada sebagian orang di hadapan manusia dia menangis, tapi di saat sendirian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak keluar air matanya. Maka ini tangisan yang dipertanyakan. Para ulama salaf mereka menyembunyikan. Riwayat-riwayat yang seperti ini terkadang, ya, mereka mengetahui secara tidak sengaja. Jadi kalangan para ulama salaf mereka suka menyembunyikan amalan.
Pada saat mereka sembunyikan, kadang-kadang sampai ketahuan, oh si fulan menangis ya, kalau di waktu malam. Nah, di antara mereka ada yang di malam hari menangis, kalau di hadapan manusia bersama dengan teman-temannya, seakan-akan orang tidak pernah menangis, seperti orang yang tidak pernah menangis. Nah, karena mereka menyembunyikan ya amalan-amalan soleh, mereka khawatir dihinggapi penyakit riya. Wal atharu fi hadza katsiratun la yumkinu hasruha. Dan riwayat-riwayat tentang ini banyak, tidak memungkinkan untuk dibatasi. Wa fi ma asyarna ilaihi wa nabbahna alaihi kifayatun. Dan apa yang telah kami isyaratkan dan telah kami sebutkan sebagai peringatan adalah cukup. Wallahu a'lam. Qala al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, berkata Imam Abu Hamid al-Ghazali, al-buka'u mustahabbun ma'al qira'ati wa 'indaha. Menangis itu disukai bersama atau di saat sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Ma'al qira'ah ay wa 'indal qira'ah. Apakah dia mendengarkan dari orang ataukah dia membacanya? Nah, oleh karena itu Nabi SAW beliau pernah menangis mendengarkan bacaan dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya. Dari kalangan para sahabat ada yang membaca Al-Qur'anul Karim dengan suara yang indah sampai Nabi SAW mengatakan laqad utiya mizmaran min mazamiri Daud alaihissalam. Orang ini, sahabat ini telah diberikan seruling dari serulingnya Daud, saking indahnya dia melantunkan bacaan Al-Qur'anul Karim. Nah, qala wa tariquhu fi tahsilihi ay yuhdira fi qalbihi al-huzna. Kata Abu Hamid al-Ghazali, cara untuk menghasilkan dan mendatangkan tangisan tersebut, dia menghadirkan dalam hatinya perasaan sedih. Bi ayyata'ammala ma fihi min at-tahdid wal wa'id wasyadid wal wa'id syadid, di mana dia memperhatikan apa-apa yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim dari ancaman. Ya. Dari ancaman-ancaman yang keras yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Lalu dia membayangkan dirinya, apakah dia bisa diselamatkan dari azab ini atau tidak. Yang seperti ini akan menimbulkan rasa takut, ya. Wal mawaziq wal uhud, demikian pula yang Allah sebutkan berupa janji-janji, di mana Allah telah menetapkan janji kepada hamba-Nya bahwa Allah akan menyiksa sebagian mereka yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yata'ammalu taqsirahu fi dzalik. Setelah itu dia perhatikan, ya, bahwa dia sangat kurang, bahwa dia banyak yang telah dia lalaikan dalam beribadah kepada Allah. Dia banyak berdosa, dia pikirkan itu. Nah, dalam keadaan sendirian dia bertafakkur, ya, apakah dia bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala? Jangan merasa aman dari azab Allah. Lalu dia membaca ayat Allah Azza wa Jalla yang menjelaskan tentang pedihnya siksaan itu. Nah, lalu dia hadirkan dirinya, apakah dia telah menunaikan hak-hak Allah dalam beribadah? Nah, dia pikirkan itu. Ya. Dia pikirkan dosa-dosanya. Bukankah dia pernah kufur kepada Allah? Bukankah dia pernah melakukan sekian banyak kemaksiatan pada Allah? Durhaka kepada orang tua. Dan lain-lainnya dari berbagai macam perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Maka dia memuhasabah dirinya. Nah, ya, yang seperti ini itu akan menghadirkan perasaan sedih pada dirinya. Nah, dan menimbulkan perasaan takut. Ya. Nah, kata beliau yang seperti ini dapat menyebabkan seorang itu menangis pada saat dia mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yuhdirhu huznun wa bukaun kama yahdurul khawas. Namun setelah dia melakukan itu, ternyata dia tidak bisa bersedih. Dia tidak bisa menangis seperti mampunya orang-orang yang khusus untuk menangis.
Orang-orang yang ahli ibadah, mereka mampu menangis pada saat mereka membaca Al-Quran. Orang ini sudah seperti itu keadaannya, kok enggak nangis-nangis? Kok tidak ada rasa sedih? Kok seakan-akan azab-azab yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan pengaruh kepada dia? Kalau demikian keadaannya, kata beliau, falyabki ala faqdi dzalik, maka hendaklah dia menangis karena dia kehilangan itu. Jadi nangisnya karena kehilangan itu. Dia nangis karena enggak bisa menangis ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Fa innahu min a'zamil masaib, karena itu musibah yang paling besar. Baca Quran tidak memberikan pengaruh. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa ada yang rusak. Ada yang kotor dalam hati, perlu untuk diperbaiki. Baca Al-Quran, baca tentang keimanan, tentang amal soleh, tidak bertambah keimanan. Ya. Membaca tentang siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala, azab kubur, azab di akhirah, azab pada orang-orang kafir, juga tidak memberikan pengaruh. Tidak membuatnya bersedih. Nah, maka ini dipertanyakan, kata beliau. Faslun, pasal yang berikutnya, wa yanbaghi ayyurattila qira'atah. Hendaklah pada saat dia membaca Al-Qur'an Karim, dia membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu tidak terburu-buru pada saat membaca Al-Quran. Namun dia membacanya dengan perlahan. Tidak juga terlalu lambat. Namun dia membaca Al-Quran Karim dengan perlahan, harfan-harfan, kata per kata dia membaca Al-Quran dengan mentadabburi makna-maknanya. Nah. Ya, kata Mujahid bin Jabr rahimahullah ta'ala, ahabbun nasi ilallahi fil qira'ah aqaluhum anhu. Orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal membaca Al-Quran adalah orang yang memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran itu. Wa qad ittafaqa al-ulama'u radhiyallahu anhum ala istihbabi tartil. Telah sepakat para ulama radhiyallahu anhum tentang dianjurkannya seorang baca Al-Quran dengan tartil. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan hendaklah kalian membaca Al-Qur'an secara tartil, yaitu jangan kalian terburu-buru pada saat membaca Al-Qur'an. Namun bacaan Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an dengan perlahan. Ya, bersama dengan mentadabburi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Wa thabata an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan telah sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, annaha na'atat qira'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan harfan. Bahwa Ummu Salamah menyifatkan bagaimana bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaan yang perlahan, bacaan yang terpisah huruf per huruf, ya. Maksud beliau huruf per huruf, yakni beliau membaca dengan perlahan, ya, sehingga bisa diikuti huruf-huruf yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qira'atan mufassarah, bacaan yang bisa diikuti penafsirannya, yaitu dengan mentadabburi, ya, makna-makna yang terkandung di dalamnya. Menunjukkan demikian pelannya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa An-Nasai wa Tirmidzi. Diriwayatkan hadis ini oleh Abu Dawud, An-Nasai dan At-Tirmidzi. Qala At-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Berkata At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Nah, hadis ini sahih. Wa an Muawiyah bin Qurrah an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah bin Qurrah, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari pembukaan kota Mekah, ala naqatihi, di atas kendaraannya, di atas ontaknya, yaqra'u surat al-Fathi, dalam keadaan beliau membaca surah Al-Fathi, ya, surat Al-Fath, surah yang ke-48 yang terdapat dalam mushaf. Farajja'a fi qira'atihi,
maka beliau membacanya dengan tarji', ya, yaitu dengan tartil beliau membacanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, la an aqra'a suratan urattiluha. Saya membaca satu surah yang saya mentartilnya, membacanya dengan tartil, ahabbu ilayya min an aqra'al Qur'ana kullah. Itu lebih aku sukai daripada aku membaca Al-Quran seluruhnya. Tapi dengan cepat. Baca Quran, satu Al-Quran tapi dibaca dengan cepat. Saya membaca Al-Quran dengan tartil, kata Ibn Abbas, perlahan-lahan, dalam keadaan kita mengikuti makna-makna yang terkandung dalamnya, itu lebih aku sukai daripada membaca Al-Quran seluruhnya. Wa'an Mujahid, dan dari Mujahid, muridnya Ibn Abbas, Mujahid bin Jabr, rahimahullah, annahu su'ila an rajulaini, beliau ditanya tentang dua orang, yang dua orang ini ya mengerjakan salat. Qara'a ahaduhuma al-Baqarah wa Ala Imran. Yang satunya pada saat dia salat, dalam salatnya dia membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya. Wal akharu al-Baqarah wahdaha. Sedangkan yang kedua, dia hanya membaca surah Al-Baqarah saja, tidak membaca surah Al-Imran. Wa zamanuhuma wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wa julusuhuma wahidun sawa. Sementara zamannya sama, rukuknya sama lamanya, sujudnya sama, duduknya sama, semua lamanya. Mana yang lebih afdal? Ya, mana yang lebih afdal? Orang ini dua-duanya sama-sama memulai sholatnya. Dan sama-sama berhentinya. Sujudnya sama lamanya. Rukuknya sama lamanya. I'tidalnya sama lamanya. Ya. Berdirinya sama lamanya. Tapi yang satu, pada saat dia berdiri, dia berhasil membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Sedangkan yang satu hanya berhasil menamatkan surah Al-Baqarah. Padahal berdirinya sama. Mana yang lebih afdal? Kira-kira mana? Hah? Yang Al-Baqarah saja atau Al-Baqarah dan Ali Imran? Hah? Yang baca Ali Imran saja, itu orang ketiga itu. Enggak disebutkan di sini. Hah? Enggak disebutkan yang baca Ali Imran saja. Yang ada yang baca Al-Baqarah saja dengan Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, tentunya yang membaca dengan tartil yang mana? Yang baca Al-Baqarah. Nah, faqala alladhi qara'a al-Baqarah wahdaha afdal. Yang membaca surah Al-Baqarah saja itu lebih afdal. Ya. Itu lebih utama. Nah. Ya. Maka coba dibandingkan. Salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, pada saat beliau menjelaskan tentang sifat salat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW di waktu malam. Ya. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi SAW baik di bulan Ramadan ataukah di luar bulan Ramadan, beliau salat malam lebih dari 11 rakaat. Nah, la tas'al an husniha wa tuliha. Tidak perlu kamu tanya lagi tentang baiknya salatnya Rasulullah dan panjangnya. Panjangnya salat Rasulullah SAW. Padahal cuma 11 rakaat. Nah, 11 rakaat. Beliau mengerjakan 4 rakaat, ya, 4 rakaat 1 salam. Jangan engkau tanya tentang baiknya dan panjangnya salatnya Rasulullah. Bandingkan dengan salatnya orang sekarang, 11 rakaat, 20 menit selesai. Nah, setengah jam selesai. Yang demikian tidak seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad nuhiya 'anil ifrati fil isra', dan sungguh telah dilarang membaca Al-Qur'an berlebih-lebihan di saat mempercepat bacaan. Wa yusamma al-hadh, dan dinamakan bacaan al-hadh, yaitu bacaan cepat. Al-hadh itu qira'atun sari'ah, bacaan yang cepat. Fa thabata an Abdullah bin Mas'ud anna rajulan qala lahu, telah sahih dari Abdullah bin Mas'ud
bahwa ada seseorang mengatakan kepadanya, "Inni aqra'ul mufassal fi raka'atin wahidah." Sesungguhnya aku membaca surah-surah mufassal. Ya, yang dimaksud surah-surah mufassal yaitu bagian-bagian akhir dari surah Qaf sampai seterusnya. Dalam satu rakaat aku membacanya. Ya. Maksudnya dia membaca dengan cepat satu rakaat. Dia berhasil membaca surah Al-Mufassal itu. Faqala Abdullah bin Mas'ud, maka berkatalah Abdullah bin Mas'ud, "Hadzan ka hadzi syair." Dia membaca Al-Quran demikian cepatnya, seperti cepatnya orang yang membaca syair-syair. Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Sesungguhnya di sana akan muncul beberapa kaum. Mereka membaca Al-Quran, namun bacaan Quran itu tidak melewati kerongkongan mereka, tidak melewati turquwah mereka. Nah, dalam artian ya, sekedar bacaan saja, tidak sampai ke dalam hati mereka. Bagus bacaannya, ya. Bacanya enak kedengaran, tapi tidak sampai dalam hatinya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala sampai menyifatkan bacaan orang yang demikian cepat pada saat dia membaca Al-Quran, sampai tidak sempat ditadabburi seperti orang yang membaca syair. Ya. Sehingga mereka membaca Al-Quran, zahirnya saja, mulutnya saja, namun tidak sampai ke dalam hatinya. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa. Kata beliau, namun apabila bacaan itu jatuh ke dalam hati, lalu kemudian dia menjadi kokoh dalam hatinya, maka itulah yang akan memberikan manfaat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafdhu Muslim fi ihda riwayatihi. Dan ini lafaz Imam Muslim dalam salah satu riwayatnya. Qala ulama, berkata para ulama, wat tartilu mustahabbun litadabburi wa li ghairi. Membaca dengan tartil itu disukai dalam rangka mentadabburi, demikian pula atau yang lainnya. Ya, jelas dengan tartil itu lebih mampu difahami, lebih mampu dicerna dan difahami makna dan kandungannya. Kalau mereka juga mengatakan yustahabbut tartilu lil ajami. Orang-orang ajam yang bukan Arab pun dianjurkan untuk membacanya dengan tartil. Ya. Bagi orang ajam alladzi la yafhamu ma'na, yang tidak faham maknanya. Ya, orang ajami, maksud beliau orang ajam di sini adalah orang yang tidak faham maknanya. Nah, kalau seorang yang faham maknanya, walaupun bukan orang Arab, Arabi. Ya. Karena faham maknanya. Lianna dzalika aqrabu ila at-tawqir wal ihtiram. Sebab yang demikian itu, yakni dia membaca Al-Quran, namun dia tidak faham makna, dia hanya membaca. Karena sekedar membaca itu kan ibadah. Maka kata beliau, walaupun dia tidak faham maknanya, membaca dengan tartil itu juga disukai. Nah, dianjurkan bagi dia daripada dia membaca cepat. Kenapa? Lianna dzalika aqrabu ila at-tawqir wal ihtiram. Karena yang demikian ini ya menyebabkan seorang lebih menghormati Al-Qur'anul Karim dan menghargai Al-Qur'an. Sehingga dia membacanya dengan baik. Wa asyaddu ta'tsiran fil qalbi, dan lebih mendatangkan pengaruh ke dalam hati walaupun dia tidak memahami maknanya. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Maka ini ma'asyiral ikhwah yang kita bacakan dari kitab ini. Pertanyaan, pada pembahasan sebelumnya dijelaskan tentang orang-orang yang pingsan bahkan meninggal secara spontan akibat dari mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan karena takutnya kepada Allah, karena mereka ini mengetahui maksud atau arti dari Al-Quran didengarnya. Pertanyaan, bagaimana hukumnya ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, ada perasaan sedih yang muncul secara spontan akibat dari lagunya atau nada dari yang membaca Al-Quran tersebut, yang mana kami tidak mengetahui arti atau maknanya. Apakah diperbolehkan atau tidak? Boleh. Nah, ini baru kita bahas.
bagian paling akhir. Ya. Dan nanti ada pembahasan khusus tentang anjuran membaca Al-Quran, yakni memperindah bacaan Al-Quranul Karim tersebut. InsyaAllah kita akan sampai ke pembahasan itu. Tentang membaca basmalah di pertengahan surah, di awal membaca Al-Quran itu tidak ada dalilnya. Tapi yang diperbolehkan kalau dibagi-bagi, misalkan dibagi 7 atau per juz. Pertanyaan, bolehkan membaca basmalah jika kita bagi per juz? Dan juz akan dibaca adalah juz yang ada pada surah At-Taubah, yang mana pada awal surah At-Taubah tidak diawal dengan basmalah. Walhasil kesimpulannya, kalau di dalam mushaf ada basmalah, baca basmalah. Kalau tidak ada, baca ta'awudz. Nah. Bagaimana hukum orang yang menuntut ilmu di Balikpapan, umpamanya sedang ia dari Jawa atau yang lain, apakah dianggap musafir selamanya? Apakah termasuk dalam ayat wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra? Kalau dia memaksudkan tinggal di suatu daerah, apakah Balikpapan atau tempat yang lainnya dalam jarak musafir, dan dia tidak berkeinginan untuk menetap di tempat tersebut, dan dia punya kampung di mana apabila dia telah menyelesaikan hajahnya maka dia kembali ke kampung tersebut, maka statusnya dia musafir. Ya, dan dia termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, statusnya sebagai seorang musafir. Nah, namun yang menjadi tanbih, ya, peringatan, ada sebagian ikhwan yang menikah, ya. Nah, tujuannya mungkin datang untuk talabul ilm, ya, di ma'had tertentu, apakah di Balikpapan atau tempat yang lain. Dia membawa istrinya, dia sama keluarganya. Kapan pulangnya? Entah kapan, wallahu alam, ya. Nah, tapi ada rencana menetap? Enggak, tidak ada rencana menetap. Mau pindah lagi, kembali misalnya kampungnya, ya, apakah Aceh? Di Aceh di mana? Belum tentu, belum tahu. Nah, hasil enggak jelas statusnya. Maka orang seperti ini, di mana dia tinggal, di situ dia muqim. Nah, di mana dia tinggal, maka di sana dia statusnya sebagai muqim. Nah, wallahu a'lam. Ya, kalau antum ragu, ya, dalam kondisi seperti ini, kita tidak mengingkari bahwa para ulama berselisih dalam hal jarak atau batas seorang dikatakan sebagai musafir. Terjadi perselisihan para ulama dalam hal ini, ya, ada beberapa pendapat. Walhasil, kalau misalnya antum merasa kelamaan, ya, maunya tinggal misalnya di satu ma'had, nggak tertentu, mungkin sampai 5-10 tahun, nggak jelas. Nah, ya, kalau antum ragu dalam kondisi seperti itu, maka jadikan diri antum sebagai orang yang mukim. Niatkan diri antum sebagai orang yang mukim, sehingga antum istirahat, ibadah tenang. Nah, ibadah tetap menyempurnakan ibadah, ya, tetap menyempurnakan ibadah, mengerjakan sholat sunnah dan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, daripada antum dalam keadaan ragu. Gimana mungkin kok anak 10 tahun di sini, kalau sholat sendiri berarti qashar, statusnya sebagai musafir. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum keluar dari masjid atau tenda terhadap yang bukan hajah bagi orang yang i'tikaf, seperti mencuci, ya, mandi 3 kali atau 4 kali. Nah, ya, kalau antum menganggap bahwa mandi itu bukan hajah, ya terserah antum, ya, karena keadaan di negeri kita beda sama di Arab, ya. Di Arab itu sekali sepekan mandi gak jadi masalah, dan tidak menyebabkan tubuh berbau, enggak, tidak sama sekali, ya. Tapi kalau kita di sini, Allah musta'an, ya, seperti mencuci misalnya, kan memungkinkan antum kumpul pakaian, ya,
sehingga antum tidak perlu keluar untuk mencuci, ya tafadhal. Tentunya yang demikian lebih bagus. Tapi di antara ikhwan mungkin kurang pakaiannya. Apa yang akan dia pakai? Ya. Sehingga apabila yang demikian, ya dia harus menyebabkan harus keluar, ya tidak mengapa. Yang jelas jangan terlalu lama. Apakah seorang hendak i'tikaf masuk masjid ketika subuh, diterima i'tikafnya walaupun dia masuk masjid waktu duha? Insyaallah diterima. Waktu zuhur insyaallah diterima. Cuman tentunya yang afdal yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah seorang i'tikaf wajib berada di tenda? Dan apakah wajib membuat kemah kecil tersebut? Bukan kemah kecil yang diwajibkan, namun dia mengkhususkan tempat tertentu. Apakah dia bikin kemah? Ya. Karena kalau membuat kemah itu dia lebih konsentrasi. Beda kalau tanpa kemah. Ya. Dia duduk di situ, di sampingnya ada temannya. Ini akan merusak konsentrasinya. Sambil baca Quran, hafalan. Tiba-tiba yang di sebelahnya nyeletuk. Nah, ngajak dia ngobrol, akan terganggu. Nah, sehingga dalam hal ini tujuan dari kemah tersebut dia mengkhususkan dirinya untuk ibadah. Apakah bacaan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi boleh dibaca ketika salat? Baca kitab sifat salat Nabi karangan Syekh Al-Albani rahimahullah. Di dalam sholat berjamaah ketika imam menjahalkan bacaan Al-Fatihah, apakah makmum diperintahkan untuk mengikuti bacaan imam dengan melafazkan ataukah diam? Ya dengarkan. Dengarkan bacaan imam. Lalu kemudian antum pun wajib untuk membaca Al-Fatihah berdasarkan pendapat yang sahih. Apakah ada doa sesudah mengkhatamkan Al-Quran? Wallahu alam. Para ulama menyebutkan pada sebagian kitab mereka ada doa-doa tentang khatam Al-Quran. Namun riwayat-riwayat yang datang dari Nabi SAW menjelaskan tentang doa khatam Quran atau dari para ulama salaf yang zahir lemah. Wallahu alam. Sampai saat ini ana sendiri belum mendapatkan riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang ada doa tertentu setelah seorang mengkhatamkan Al-Quran Al-Karim. Baik, sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.